بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا رسول أما بعد. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatannya. Di antara kenikmatannya ialah nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan terlebih lagi yang namanya nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang rela mengorbankan harta, jiwa, serta raganya hanya untuk menegakkan satu kalimat tauhid, yakni la ilaha illallah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Zikrullah adalah amalan yang agung yang dilakukan seorang hamba semasa hidupnya. Dengan zikir kepada Allah, seseorang akan mendapatkan ketenangan hati, ketentraman, dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Zikrullah adalah ruhnya amal-amal soleh. Jika suatu amalan kosong dari zikrullah, maka bagaikan ruh tanpa jasad di dalamnya. Maka memperbanyak zikir dengan beragam variasinya dapat membuat amalan menjadi hidup dan merupakan bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setiap manusia, setiap muslim pasti tidak pernah lepas dari yang namanya permasalahan dalam kehidupan sehari-harinya. Bahkan ada kalanya masalah itu datang silih berganti. Suatu masalah selesai, lalu datang masalah berikutnya, yang terkadang membuat sebagian orang merasa gelisah, panik, sedih, bahkan stres. Dalam hal ini, Islam datang untuk memberikan solusi terbaik dalam mengatasi permasalahan tersebut, yakni dengan zikrullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Orang-orang beriman yang hatinya tenang dengan zikrullah, yang hatinya tenang dengan mengingat Allah. Ketahuilah bahwa hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenang. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Imam Ibnu Qayyim menjelaskan dalam suatu perkataannya, yakni jika hati ingin bebas dari kegelisahan, maka hendaklah ia memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dikutip dari perkataan beliau, "Man kasrat humumuhu wa humumuhu falyusir min qawli la haula wa la quwwata illa billah." Barang siapa yang banyak gelisahnya dan gundah gulana, hendaklah ia memperbanyak mengucap la haula wa la quwwata illa billah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara sasaran empuk syaitan untuk menjerumuskan anak Adam ke dalam perbuatan maksiat adalah hati. Hati ibarat raja yang memimpin suatu kerajaan dan para prajurit-prajurit.
sedangkan anggota badan ibarat pasukan-pasukan. Jika sang raja baik, maka akan membawa kerajaannya dan para pasukannya kepada kebaikan. Demikian pula dengan hati. Jika hatinya baik, maka akan membawa anggota badan untuk melakukan perbuatan kebaikan. Namun sebaliknya, jika hati ini buruk, maka ia akan membawa anggota badan untuk melakukan perbuatan buruk pula. Maka dengan zikir dapat membuat hati terhindar dari kemaksiatan yang akan mengundang datangnya azab Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma 'amila ibnu Adam amalan anjalahu min 'adzabillah min dzikrillah." Tidak ada satu amalan yang dilakukan anak Adam yang lebih menyelamatkannya daripada zikir kepada Allah. Hadis riwayat Ahmad, At-Tabrani dan Ibnu Abi Syaibah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari apa yang saya sampaikan tadi dapat kita ambil beberapa kesimpulan, yakni zikir adalah amalan yang ringan yang dilakukan seorang muslim, namun manfaatnya sangat banyak dan juga merupakan amalan yang paling agung di sisi Allah. Dan juga bahwasanya hati ini tidak akan lepas dari yang namanya zikir. Sebagaimana dikutip dari perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, beliau berkata, "Az-zikru lil qalbi mislul ma'i lis samak, fa kaifa yakunu halus samak idza faraqa al-ma'?" Zikir bagi hati ibarat air bagi ikan, maka bagaimanakah keadaan ikan jika ia terpisah dari air? Maka dari itu jemaah sekalian, marilah kita memperbanyak zikir kepada Allah. Semoga dengan zikir ini Allah dapat membuat hati kita tenang, dapat membuat hati kita tentram, dan dapat menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Mungkin cukup sekian ceramah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada benarnya, datangnya dari Allah, dan jika ada salahnya, datangnya dari diri saya dan syaitan laknatullah. Mungkin cukup sekian. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.